Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah. Penyelenggaraan jenazah di sini yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua alur KBM, ketiga peta konsep, keempat pengantar, kelima bahan materi, 6 studi kasus, 7 pengayaan materi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Alur KBM, yang pertama pembuka, yang kedua inti, yang ketiga adalah penutup. Peta konsep materi. Yang pertama, masalah kematian. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang keempat, menyolatkan jenazah. Yang kelima, menguburkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, sebagaimana Quran Surat Ali Imran. Penguatan materi penyelenggaraan jenazah. Bagaimana tindakan menghadapi orang meninggal dunia? Yang pertama, mengatupkan matanya dan mengucapkan istirja. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, membayarkan hutang-hutangnya. Yang keenam, pemakamannya. Perawatan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Ada 3 syarat memandikan jenazah, terus cara memandikan jenazah, dan orang yang berhak memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah, yang pertama Islam, yang kedua didapati tubuhnya walau sebagian, bukan mati syahid. Yang kedua, cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Yang kelima, mewudukan jenazah. Yang keenam, menyirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang berhak memandikan jenazah
Yang pertama, keluarga. Yang kedua, berjenis kelamin yang sama. Jika jenazah laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Yang ketiga, orang Islam yang berakal, sehat dan balik. Yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan jenazah atau amanah. Mengkafani jenazah. Syarat mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum dan syarat sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Kain kafan hendaknya berwarna putih bersih dan sederhana. Untuk laki-laki 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan. Mensolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, yang menyolatkan orang Islam suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah disolatkan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat. Rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan jenazah, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, mengucapkan salam. Sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Yang ketiga, membaca ta'awuz. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya. Yang terakhir, memperbanyak shaf atau minimal 3 shaf. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga, mendoakan jenazah. Takbir keempat, membaca doa. Kelima, membaca salam. Jika jenazah laki-laki, hendaknya imam sejajar dengan kepala. Dan jika jenazahnya perempuan, maka sejajar dengan bagian badan atau tengah. Niat sholat jenazah. Untuk laki-laki, usolli ala hazal mayiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Takbir pertama, kedua, dan ketiga yang ditutup dengan salam. Untuk niat perempuan, usolli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Menguburkan jenazah. Waktu penguburan jenazah boleh kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, sore, ataupun malam. Kecuali di saat matahari tenggelam, matahari terbit, matahari di tengah-tengah. Saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, dahulukan kepala didahulukan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dalam posisi liang lahat, posisi jenazah diletakkan miring di atas lambung kanan, bagian bawah menghadap kiblat. Yang keempat, menempelkan ke tanah.
pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitupun dengan tali-tali pengikat turut dilepaskan. Selanjutnya menimbun dan mendoakan jenazah. Menimbun kubur diakhiri dengan doa. Takziah dan ziarah kubur. Takziah berarti mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau sesudah dikuburkan. Ziarah kubur maksudnya adalah mengunjungi kuburan kaum muslimin dengan tujuan dapat melihat, mendoakan, membersihkan kuburan. Adapun tujuan takziah memberikan bantuan moral maupun material untuk mengurangi kesulitan bagi keluarga jenazah. Yang kedua, menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah tabah menerima musibah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosanya. Yang keempat, sebagai pelajaran dan koreksi bagi diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengurusan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkannya. Nanti ini bisa dikerjakan ya, sebagai lembar kerja. Studi kasus dari perawatan jenazah ini, tahun 2020 dunia dilanda musibah virus COVID-19. Banyak muslim yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sampai meninggal dunia. Bagaimana cara pengurusan jenazah muslim yang terkena virus COVID-19? Nah, untuk itu bisa melihat sebagai pengayaan materinya di alamat ini nak ya. Oke, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.